Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai toolbox pada Visual Studio Code. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vini Grisma Bekuliu dengan NIM 19110068, kelas A dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Dalam kesempatan kali ini penjelasannya untuk mengambil nilai tugas pertama pada mata kuliah Proyek Aplikasi Sistem Informasi. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang toolbox yang ada pada Visual Basic Net, perlu untuk kita ketahui apa pengertian dari Visual Basic Net. Nah, Visual Basic Net adalah bagian dari bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mendekati bahasa kita atau bahasa manusia. VBNet itu sendiri bagian dari penyederhanaan bahasa pemrograman pada platform net yang mengadopsi sintaks Visual Basic. Nah, selanjutnya toolbox pada Visual Studio terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontrol umum atau common control, yang kedua adalah containers. Baik, ini merupakan logo dari aplikasi Visual Basic Net. Dan selanjutnya ini merupakan icon toolboxnya dengan beberapa fungsi yang akan saya jelaskan. Yang pertama di sini kita mulai dari common control, ada pointer. Nah, pointer sendiri merupakan tombol untuk menunjuk apa yang akan kita kerjakan. Nah, untuk mengarahkan. Yang berikutnya ada button. Button sendiri merupakan tombol yang dapat ditekan. Button digunakan agar pengguna dapat memberitahu program untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada checkbox. Nah, checkbox berfungsi untuk menampilkan kotak cek dan label teks. Umumnya digunakan untuk mengatur pilihan. Berikutnya ada checklist box, berfungsi untuk menampilkan daftar item yang dapat digulung. Masing-masing item disertai dengan kotak cek. Yang keempat ada combo box. Ini berfungsi untuk menampilkan item dalam bentuk text box, kotak daftar atau daftar drop down. Berikutnya ada daytime picture, berfungsi untuk menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih tanggal atau jam. Yang berikutnya ada scroll bar. Itu sendiri berfungsi untuk menampilkan kalender secara untuk mengubah nilai dengan menggerakkan balok gulung horizontal. Yang berikutnya ada label. Label berfungsi untuk menampilkan teks, tetapi pengguna tidak dapat mengubahnya secara langsung. Yang berikutnya ada link label, berfungsi menampilkan teks dengan model link web dan akan memicu suatu event atau kejadian ketika pengguna mengkliknya teks ke link ke jendela lain atau situs web. Yang berikutnya ada list box. List box sendiri berfungsi untuk menampilkan daftar teks dan icon gambar atau icon. Yang berikutnya ada list view. List view sendiri berfungsi untuk menampilkan item dengan satu di antara 4 cara. Yang pertama ada tampilan teks saja,
Yang kedua ada teks dengan ikon kecil. Yang ketiga ada teks dengan ikon besar. Dan yang terakhir tampilan report atau laporan. Berikutnya ada masked text box, berfungsi untuk ketika input dimaksudkan, ia harus cocok dengan format yang spesifik. Yang berikutnya ada mount calendar, berfungsi untuk menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih range tanggal. Berikutnya ada notify icon. Notify icon sendiri berfungsi untuk menampilkan icon dalam daerah status notify dan taskbar yang mewakili aplikasi yang berjalan dalam background. Yang berikutnya ada numeric up-down. Numeric up-down sendiri berfungsi untuk menampilkan daftar angka di mana pengguna dapat menggulung menggunakan tombol up dan down. Yang berikutnya ada picture box, berfungsi untuk menampilkan file gambar seperti bitmap, BMP, JPG, GIF, WMF, PNG, dan icon. Yang berikutnya ada progress bar, yang secara grafikal menunjukkan jalannya proses sampai selesai dari suatu aksi. Yang berikutnya ada radio button, berfungsi untuk menampilkan tombol yang dapat berganti antara on dan off. Yang berikutnya ada rich text box, berfungsi untuk menampilkan teks dengan format plain text atau rich text atau dengan format RTV. Yang berikutnya RTF. Yang berikutnya ada text box, berfungsi untuk menampilkan teks yang dapat diedit oleh pengguna pada saat program dijalankan atau diubah oleh program. Yang berikutnya ada tooltip. Tooltip sendiri berfungsi untuk menampilkan teks ketika pengguna menunjuk pada suatu kontrol. Yang berikutnya ada tree view. Tree view sendiri berfungsi untuk menampilkan kumpulan hierarkial dari objek node yang selalu terisi teks dengan tambahan berupa kotak cek dan icon. Yang berikutnya ada web browser, digunakan untuk melakukan navigasi halaman web. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dari toolbox yang ada pada Visual Basic. Dari Command Control sendiri ada dua toolbox lagi. Yang pertama, track bar, digunakan untuk mengatur suatu nilai pada skala dengan cara menggerakkan petunjuk sepanjang skala. Dan yang berikutnya itu ada V scroll bar, untuk mengubah nilai dengan menggerakkan balok ulung secara vertikal. Baik teman-teman, untuk toolbox bagian kedua containers, di sini ada pointer, flow, layout, panel. Ini untuk mengatur layoutnya, pointer untuk menunjuk, group box untuk menggabungkan, kemudian panel, split container untuk pembagian layar, dan tab control. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekian dan terima kasih.